Kedatangan Gajah Mada ke Lombok termuat dalam Prasasti Bencingapunan. Tahun berapa dan betulkah Gajah Mada pernah ke Lombok? Dua pertanyaan itu hingga kini masih menjadi perdebatan di kalangan pecinta sejarah Lombok. Seperti diketahui, setelah mengucapkan sumpahnya yang dikenal dengan Sumpah Palapa, Gajah Mada berusaha merealisasikan sumpahnya itu dengan ekspedisi ke berbagai wilayah di Nusantara. Sumpah itu berbunyi, lamun haus kala Nusantara isun amukti palapa, lamun kala ringan gurun, ringan saran, Tanjung Pura, ring Harung, ring Pahang, Dompo, ring Bali Sunda, Palembang Tumasik, samana isun amukti palapa. Yang artinya, jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Suram, Tanjung Pura, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikian saya baru akan melepaskan puasa. Slamet Muljana dalam buku Menuju Puncak Kemegahan Sejarah Kerajaan Majapahit menafsirkan Gurun sebagai Lombok, sedangkan beberapa ahli sejarah dari Universitas Udayana Bali seperti Profesor Iwayana Ardika MA menyebut Gurun adalah Nusa Penida. Hal itu ia dasarkan pada isi prasasti Belanjong. Lantas, bagaimana dengan sumber lokal Lombok? Apakah ada yang membahas itu? Dr. Randus H.L. Azhar dalam buku Arya Banjar Getah menulis kedatangan Gajah Mada ke Lombok dengan mendasarkan diri pada prasasti Bencingapunan. H.L. Azhar menyebut Majapahit dalam usahanya menguasai Lombok pernah datang sebanyak 2 kali. Pertama pada tahun 1343 Masehi dan yang kedua pada tahun 1357 Masehi. Pada ekspedisi pertama tahun 1347 Masehi, ekspedisi Majapahit itu dipimpin oleh Mapunala. Namun karena kehabisan logistik dan medan yang berat, Mapunala gagal menaklukkan Lombok. Sedangkan pada ekspedisi kedua tahun 1357 Masehi, Gajah Mada datang sendiri ke Lombok. Diceritakan saat Gajah Mada dan rombongan tiba di Kampung Karang Mubul, ratusan ekor kuda disiapkan untuk menyambut orang-orang Majapahit oleh Raja Lombok atau Selaparang yang bernama Prabu Inopati. Gajah Mada diceritakan dijamu pada sebuah bencinga. Kelak bencinga itu dikenal dengan Bencingapunan. Selanjutnya terjadi perundingan antara Prabu Inopati yang didampingi patinya Rangga Bumbang dengan Gajah Mada. Disebutkan Selaparang dengan sukarela bersedia bergabung menjadi bagian dari kerajaan Majapahit. Isi perjanjian itu menurut H.L. Azhar diabadikan dalam sebuah prasasti yang dikenal dengan Prasasti Bencingapunan. Adapun isi dari perjanjian itu, yang pertama Selaparang ikut dengan Majapahit sebagai bagian Nusantara. Yang kedua, sebagai balasannya Selaparang akan mengirim utusan ke Majapahit untuk belajar tata pemerintahan. Dan yang ketiga, setiap tahun Selaparang akan mengirim utusan ke Majapahit bersama utusan kerajaan-kerajaan lain dalam upacara besar Nusantara. Prasasti Bencingapunan itu kini menjadi koleksi Museum Leiden Belanda. Beberapa kalangan meragukan apa yang disampaikan oleh H.L. Azhar dengan alasan, sampai dengan saat ini belum ada yang pernah melihat fisik dari prasasti itu. Namun, apapun itu, apa yang disampaikan H.L. Azhar dapat dijadikan pelecut bagi generasi sekarang untuk bisa belajar lebih keras lagi tentang sejarah Lombok. Jika ada waktu dan biaya, boleh kiranya seseorang siapapun agar bisa berkunjung ke Leiden untuk bisa membuktikan keberadaan dari prasasti tersebut. Jika sudah berjumpa, alangkah baiknya isi prasasti itu dikaji dan dipelajari, yang tujuannya tentu saja untuk menyikapi kabut tebal tentang sejarah Lombok.